Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa sih yang kalian ingat kalau dengar kata Kamehameha? Mungkin kita akan langsung teringat dengan Kamehameha, yaitu jurus utamanya Son Goku dari serial Dragon Ball. Atau beberapa waktu yang lalu kita sempat gempar juga ya dengan berita tentang Sunda Empire yang kalau misalnya kita mau masuk ke sana, pendaftarannya itu syaratnya adalah kita harus belajar jurus Kamehameha. Nah, siapa di sini yang masih ingat dengan jurus Kamehameha? Coba komen di bawah ya, sekaligus praktekin. Nah, kalau misalnya kalian mikir bahwa Kamehameha ini adalah fiktif, kalian salah. Karena ternyata dalam dunia nyata, Kamehameha ini adalah sosok seorang prajurit, diplomat, dan pemimpin yang tangguh. Dia adalah seseorang yang berhasil menjadi pemersatu Kepulauan Hawaii yang sosoknya begitu hebat, kuat, dan berani. Penasaran bagaimana kisahnya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Aku upload video baru setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak kelewatan video-video menarik dari aku yang lain. Raja Kamehameha ke-1, atau ini namanya panjang banget ya, Kalani Paia Wohio Kalekini Kealikui Kamehameha O Lolani Ikai Wikapu Kau Kaliholiho Kuniakea, ya begitu. Lahir pada tahun 1758 yang bertepatan dengan jatuhnya komet Halley. Nama Kamehameha sendiri artinya adalah orang yang kesepian. Dia merupakan keturunan kerajaan Kohala Utara. Ayahnya Keua adalah seorang kepala suku Kohala. Sementara ibunya Kekuya Poiwa adalah seorang anak dari kepala suku Kona. By the way, kalau misalnya aku salah dalam mengucapkan namanya, I'm so sorry karena ini namanya susah banget ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu maybe cara pronunciation yang benar, silahkan komen aja di bawah. Saat kelahirannya, Kamehameha ini memang diprediksikan akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Karena di hari kelahirannya, legenda yang dipercayai oleh masyarakat Hawaii pun terjadi. Mereka percaya jika suatu hari awan di langit berbentuk menyerupai seekor burung, itulah tanda akan lahir seorang pahlawan. Dan fenomena itu pun terjadi saat hari kelahiran Kamehameha. Tidak hanya fenomena legenda aja yang terjadi, saat Kamehameha lahir, situasi Hawaii sedang tidak begitu baik karena lagi ada pertikaian antar suku yang akhirnya mengharuskan Kamehameha diasingkan ke Waipio. Dan selama tinggal di pengasingan, Kamehameha pun dilatih oleh Raja Kalaniopuu yang merupakan pamannya sendiri. Dia belajar tentang ilmu perang, navigasi, keagamaan, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Setelah beberapa tahun hidup di pengasingan, pertikaian antar suku di sana pun mulai mereda dan akhirnya dia bisa keluar nih dari pengasingan. Sosok Kamehameha muda digambarkan sebagai seorang prajurit yang tinggi, kuat, dan gagah berani. Bayangin teman-teman, dia ngangkat batu yang beratnya 3,5 ton. Gue aja sih ngangkat galon atau gas LPG yang 3 kilo udah mau pingsan ya, apalagi ngangkat segitu, kayaknya meninggoy kayaknya ya. Nah, karena kemampuannya yang bisa mengangkat nahas stone inilah yang memperkuat ramalan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin Hawaii yang hebat dan juga memimpin semua daerah yang ada di Hawaii. Karena lagi-lagi menurut legenda di sana ya, kalau misalnya ada orang yang berhasil mengangkat batu seberat 3,5 stone atau nahas stone itu, maka orang tersebut layak menjadi seorang pemimpin. Tapi aku sendiri sih nggak bisa ngebayangin ya, bisa ngangkat 3,5 ton itu gimana ya?
Interesting. Menurut kalian sendiri mungkin gak sih kalau ada manusia yang mampu mengangkat batu seberat 3,5 ton? Coba komen di bawah ya. Nah, tidak hanya kuat, seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa Kamehameha ini juga merupakan sosok yang sangat berani ya. Dia pernah bertempur melawan suku Hawaii lainnya bersama Kapten James Cook dari Inggris pada tahun 1778. Dan dalam pertempuran tersebut, James Cook pun terbunuh. Lah, kok bisa? James Cook ini siapa nih? Oke, mari kita bahas sedikit ya. Jadi, pada tahun 1778, James Cook, yaitu seorang penjelajah dari Inggris, tiba di Hawaii. Si James juga menjadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Hawaii itu, teman-teman. Niat awal James Cook datang ke Hawaii ini adalah dia ini mau jual logam. Ya udah, disambut baiklah ya sama orang-orang Hawaii, karena orang-orang Hawaii juga pada saat itu tuh sangat terkagum-kagum dengan kemewahan kapalnya James Cook ini. Dan si James Cook juga menilai bahwa Hawaii adalah tempat yang potensial lah ya untuk dia menjual logam-logamnya. Kamehameha yang merupakan orang pertama yang bertemu Kapten James Cook di Kalaniʻopuʻu ini merasa cocok, yang akhirnya mereka ini jadi sahabat baik. Maksud dan tujuan Kamehameha sendiri menjalin persahabatan dengan James ini karena dia ingin mempelajari beragam teknologi persenjataan milik Eropa. Tapi sayangnya, si James menggunakan hal ini untuk mengeksploitasi kekayaan alam Hawaii dan diekspor ke Eropa. Nah, karena hal itulah yang menimbulkan perlawanan dari suku Hawaii. Akhirnya terjadilah pertempuran dan James Cook pun tewas terbunuh saat dirinya berusia 51 tahun, sedangkan Kamehameha hanya mengalami cedera ringan. Pertempuran itu juga berujung jadi pertempuran saudara. Sepupu Kamehameha yang bernama Keua menjarah dan menghancurkan desa-desa di pantai barat Hawaii. Dan pada waktu itu, kondisi desa di pantai barat Hawaii menjadi daya tarik kapal asing, terutama dalam perdagangan senjata api. Pada tahun 1786, Kamehameha pun harus berhadapan dengan raja terkuat Hawaii, yaitu Maui. Raja Maui memanfaatkan kondisi perekonomian tersebut dengan menghancurkan kembali desa-desa yang telah dibangun Kamehameha. Sehingga terjadilah pertempuran Red Mouthed God yang terjadi di laut. Raja Maui mundur dengan melarikan diri ke wilayah Oahu. Tapi Kamehameha berhasil memukul mundur pasukan Maui dengan bantuan senjata dari Amerika dan keahlian barunya dalam teknologi senjata modern yang ia pelajari dari James Cook. Dia pun berhasil memenangkan pertempuran. Tak hanya pertempuran dengan Raja Maui, tapi berbagai pertempuran berhasil dia menangkan, seperti pertempuran di Lembah Lau, Nuanupali, Oahu, dan Pukohola Heiau. Semua berhasil ditaklukkan oleh Kamehameha. Kamehameha berhasil memajukan dan mempersatukan wilayah-wilayah di Hawaii pada tahun 1810. Dan semasa hidupnya, dia mampu menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Hawaii. Dia pun menjadi raja dan berkuasa dengan penuh keadilan. Kamehameha juga mampu mempertahankan kemerdekaan Hawaii dan menjaga perdamaian demi kemakmuran untuk generasinya nanti. Kamehameha juga terkenal sebagai pembela nilai-nilai sistem kapu atau adat istiadat orang-orang Hawaii dalam hukum dan agama. Kamehameha juga dikenang karena hukum Mamalahu yang melindungi hak asasi manusia kaum sipil dalam peperangan. Kamehameha meninggal pada bulan Mei 1819 saat usianya 61 tahun. Setelah kematiannya, posisi Raja Hawaii digantikan oleh putra Kamehameha, yaitu Liholiho atau Kamehameha kedua. Namun Kamehameha kedua meninggal dunia 5 tahun kemudian. Setelah itu tahta diteruskan oleh adiknya Kaukeoli yang dinobatkan sebagai Raja Kamehameha ketiga. Dan Kamehameha pun sangat dihormati ya oleh masyarakat Hawaii. Bahkan ada banyak sekali patung Kamehameha di sana, seperti di Honolulu, Kohala, dan Hilo. Bahkan di National Statuary Hall di kota Washington DC, Amerika Serikat juga ada patung Kamehameha. Setiap tanggal 11 Juni, masyarakat Hawaii merayakan Hari Kamehameha. Jadi setiap tanggal tersebut ada banyak sekali perayaan untuk mengenang pemimpin Hawaii yang hebat, yaitu Kamehameha. Dari sinilah
Kamehameha pun menjadi inspirasi bagi pengarang Dragon Ball, yaitu Akira Toriyama, yang pernah datang ke Hawaii dan melihat patung Kamehameha. Dia pun terinspirasi oleh kisah Kamehameha, lalu menggunakan nama raja tersebut sebagai jurus andalan Son Goku dalam komiknya. Nah, itu dia cerita singkat mengenai Kamehameha yang ternyata bukan hanya fiktif belaka ya teman-teman, tapi ternyata sosoknya memang ada. Semoga sosok Kamehameha ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, supaya bisa menjadi orang yang berani, tangguh, kuat, dan juga adil dalam memimpin. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian mau nambahin informasinya, silahkan komen aja di bawah supaya kita semua bisa saling sharing. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa dicek playlist yang telah aku bikin ya. Siapa tahu kalian tertarik untuk nonton video aku yang sebelumnya. But anyway, thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, atau bisa menemani dan menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. I love you all so much, and I'll see you in my next video.